Sekali Anda pilih apa yang Anda akan lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Ya. Never give up easily. Ya, jangan nyerah secara mudah. Itu yang pengertian saya. Kerja keras. Iya. Saya percaya orang-orang besar seperti Jack Ma, seperti Mark Zuckerberg, even seperti yang generasi lebih tua, itu juga kerjanya, passionnya ada dan kerjanya sungguh-sungguh. Ya. Karena tidak mungkin membuat sebuah karya dalam bentuk apapun itu hanya bekerja dengan cerdas saja, nggak mungkin. Passionnya harus ada, tapi yang harus mendasar itu kerjanya sungguh-sungguh itu. Kerja keras itu tercermin dari kesungguh-sungguhan itu, ya, tidak mudah menyerah dengan waktu yang singkat gitu. Dan itu tercermin juga tidak hanya di pendidikan ke anak sebenarnya, tapi dari karya. Kalau kita lihat Pak Jonan dikenal publik secara umum kan ketika di KAI, Pak, 2009. Itu saya nggak bisa membayangkan sih perubahannya menjadi seperti ini. Apakah itu juga Pak Jonan terapkan soal kerja keras, kerja yang tanpa mudah menyerah? Kalau saya lihat kan persoalannya banyak banget tuh. Di mana titik Pak Jonan sampai punya keyakinan saya nggak akan menyerah di sini dan saya akan buktikan bahwa ini bisa berubah? Jadi begini, kalau di kereta api itu betul, ya. Kalau kerja cerdas aja, kalau saya lihat mungkin nggak bisa. Kenapa? Karena banyak pendahulu-pendahulu saya, ya, baik langsung maupun tidak langsung itu jauh lebih cerdas dari saya, jauh lebih hebat menurut saya. Mereka belajar tentang perkereta apian, mereka belajar tentang transportasi, mereka punya pendidikan yang formal dan pengalaman yang sangat luar biasa di bidang transportasi. Tapi perubahan di kereta apinya itu nggak kerasa, sampai kepada level masyarakat pengguna. Sampai kepada level kultur bertransportasi publik yang luar biasa, nggak kerasa. Gitu. Nah, akhirnya saya bilang, ya sudah, kalau gitu kita kerja keras, ya. Kita kerja sungguh-sungguh, ya. Dan menerapkan ya, sistem leadership saya yang satu yang paling penting itu tidak boleh pilih kasih, ya, merit system. Saya bisa nggak suka dengan Anda, tetapi kalau Anda hebat, profesional, ya, saya harus respect, saya harus promote, ya, harus dorong. Ya. Kan nggak suka ini pribadi. Personal, kereta api bukan punya saya. Nah, gitu kira-kira. Jadi kegigihan itu ditemukan, kan masalahnya banyak nih, Pak. Betul. Sampai pada titik mana kemudian Pak Jonan yakin kegigihan ini akan bisa mengatasi begini banyak persoalan? Oh, gini. Kalau pengalaman saya nggak tahu pengalaman orang lain, tapi semua sama lah. Tidak ada kegigihan yang dimulai dari sejak mulai bertugas atau memulai sesuatu kegiatan itu yang yakin bahwa hasilnya akan yang seperti kita impikan. Nggak ada yang berani ngomong. Nggak ada, saya yakin. Ya, siapapun, kalau itu namanya manusia, saya nggak yakin. Yang ada itu bukan mimpi. Yang ada itu kita melakukan itu step by step. Nah, gitu ya, step by step, as simple as possible, as easy as possible. Karena ini kita memimpin orang banyak, puluhan ribu, dan melayani jutaan orang. Pelanggan kereta api hari ini kira-kira sebelum COVID ya, itu mungkin 400 juta setahun. Nah, kita didiknya pelan-pelan. Apa misalnya? Kita mulai dari bersihkan toilet di stasiun. Kok Anda itu di rute kereta api tapi targetnya itu ngurusin toilet? Loh, saya bilang, loh kalau ngurusin toilet di stasiun aja nggak bisa, yang lain saya yakin nggak ada yang nggak bisa. Oh, ini this is the simplest one. Ini peradaban, ya. Ini peradaban. Jadi pijakan itu, Pak, ya, ukuran juga ya. Betul. Nah, akhirnya saya bilang sama teman-teman, kepala stasiun, atasnya lagi kepala daerah yang punya ruangan kerja pribadi, punya toilet di dalam ruang kerjanya, pimpinan, level pimpinan di kantor pusat kereta api termasuk saya bilang gini, 3 bulan, kalau semua toilet di stasiun nggak bisa beres, saya tutup semua. Toilet di ruang kerja Anda semua, termasuk ruang kerja saya, kita pakai toilet umum, nggak mau tahu saya, beres. Itu yang Bapak sebut tadi, step by step, mana yang akan dihadapi lalu diselesaikan. Iya. Nah, saya bilang gini loh, caranya itu.
kita itu ngerjakan, betulkan hal kecil seminggu 1 aja. Ya. Kalau terus-menerus gigih dan Nah, tidak mudah menyerah. betul. Nah, itu. We improve one small thing every week. Wow. Nah, saya bilang setahun 54, Persis. 5 tahun. Kalau saya bilang waktu itu, saya punya 5 tahun, paling kurang ada 200 Perubahan. improvement. Masa kereta api nggak berubah? Orang tanya, Pak ini long term plan-nya gimana? Sudah gini, long term plan, bikin RKAP, segala macam. Kita cerita ya, di rapat itu cerita, wah ini kita ke depan perbaikan. Saya bilang, ini hanya untuk memenuhi syarat administratif. Pelaksanaannya nggak begitu. Loh, kalau you nggak bisa betulkan hal kecil satu persatu, ini nggak akan tercapai. Ini cuma untuk bikin tesis aja. Buat apa? Satu-satu. Loh, akhirnya bisa. Ya, improve satu. Pak Dahlan masuk sebagai Menteri BUMN. 2011 pertengahan. Saya dipanggil, saya tanya, kenapa KRL nggak dibetulkan? Nggak dibetulkan? Oh iya Pak, saya betulkan yang paling mudah dulu, kereta api jarak jauh. Saya harus melatih orang yang saya pimpin itu punya confident bahwa apa yang dia kerjakan itu berhasil. Ada success story. Ada success story. Kalau enggak, PD itu ya Pak. putus asa. Kalau saya kasih yang paling sulit dulu, hancur dia hatinya. Dari success story itu memunculkan kepercayaan diri dari semua elemen di Betul. Pemimpin itu yang harus dibangun adalah membuat level of confidence. Organisasi yang dipimpin, orang-orang yang dipimpin itu punya level of confidence sekurangnya menyerupai yang pemimpin itu punya level of confidence yang cukup. Dan setelah itu Ibu melakukan sesuatu yang Tapi bukan berarti waktu sekolah saya tidak benar. Saya selalu iya. juara 1 SMP, SD. But it's just too easy. Jadi ya. kalau ulangan Kurang challenge buat Ibu. ya kan sama Rita itu, Rita sekarang kepala BIG itu kan teman sebangku. Oh, di SMA Kalau atau SMP? ya kalau ulangan apa tes gitu kan, teknik kimia apa gitu, gua 5 menit udah selesai keluar. Jadi anak-anak pikir minum lari. Nggak apa-apa, lewat Lari. aja. Ya. Oh gitu. Jadi Anterin minuman sana. posisi ketika Ibu mengalami itu ya bagian yang Ibu pilih sebagai kesadaran bahwa ini ya saya keluar dari sekolah itu karena memang bukan tempat saya di situ. Iya, saya tidak akan lebih baik bila di situ. Jadi yang Ibu kejar adalah bagaimana menjadi lebih baik ya, Ya, dalam hidup. saya orang yang selalu memikirkan utilizations of anything. Asik. Termasuk sekolah. Ya, minute of you being waste your time at school or anywhere. Saya wasting time mau, but for what? Harus ada clear. manfaatnya. Jadi di situ saya sedikit kayak paranoid. Saya kayak apa ya? Kayak OCD gitu. Like kalau ada plastik terbuang bisa Rasanya dipakai ingin- untuk apa dulu gitu kan? kepikir ya? Ya. Lalu misalnya botol agak besar bisa dipakai apa dulu? Mungkin minyak klentik daripada apa kan? Botol make up kita cuci bisa pakai untuk kan diisi. ya. So, Itu melelahkan dong Ibu. Di pikiran terus kan jadinya. yeah, but there's already like machine on me, the system. Karena kan saya banyak living, working, doing almost anything in my own control. Jadi tidak capek karena I control the environment. Oke. Jadi tidak banyak kecewa kan karena sistemnya orang punya, style orang punya gitu kan. Waktu jadi menteri saya banyak kecewa karena saya bentur-bentur tembok banyak kan. Karena sistemnya di I luar want to kontrol Ibu rechange semua. things, cannot because Yeah. it's different. Somebody else own it. You know, I'm just a newcomer there. Dan di awal-awal memang memunculkan banyak perbantahan dan Yeah. kegaduhan lah itu. But the end, yeah, I will try my best, shout it out, saying it out, state in public. People like it, people don't like it, they scream at me back, but that's it. Being susi itu penting ya Bu ya. Ya still apa ya tadi apa, trying your best again and again and again.
But when I was minister, I also realized there's not much I can change. I will push to my limit on trying it. Karena giving up early is not my style. Giving up early is not It's Susi not style. me. Yeah. Ya. Itu kegigihan sebenarnya kan. I don't know. Di Apa orang bilang? Nah, kalau dari Stubborn. stubborn. Orang bilang saya berengkunung, ya udah. Jadi saya juga pakai excuse. Kamu tuh insisting banget, kan kata orang saya berengkunung. Udah kan? Berengkunung itu apa? Berengkunung itu apa, Bu? Berengkunung bahasa Jawa kan. Oh, keras. Stubborn, ya. Stubborn. Oh, lebih ke keras Insist. kepala. Insist ya. All the time. Itu yang membentuk Ibu juga kemudian dari SMA lepas itu lalu merintis sampai akhirnya kemudian di Ya saya harus cari uang. I get the point from my mom, my dad, that independent in life, being realistic, you got to have money. Oke. Itu realistik yang So, harus dikejar ya. Yeah, financial you got to be independent if you want to be yourself. So nobody telling you this, that, do this, don't do that. So Nah, pijakan independensi itu Ibu perjuangkan untuk kemudian merintis usaha. yeah, I don't have to ask. I actually fight to be independent from my own parents, so they cannot just atur me all the time. Gitu loh. Itu sejak SMA itu, Bu? Ya. Itu Kan Ibu mereka marah gua berhenti sekolah kan. Ya, oke. Lalu Ibu menunjukkan bahwa meskipun keluar Ya sekolah, cari uang sendiri, so I don't have to meet them asking money, and they have opportunity to tell me, you see, you don't do what I say. sampai di mana orang tua kemudian paham, Bu, dan menerima it's okay Susi dengan segala macam kegilaannya, kestubbornannya, tapi kemudian Ya, menghasilkan sesuatu. Berjalan waktu saya tidak pernah Tergantung. demanding help too much from them. I start helping them financially. Oke. Not financially they need because they quite wealthy. Ya. But it's like having a new car or having fancy thing, Ibu going mau- abroad. ya, I pay for all those trips, not them anymore. Jadi saya tadi saya ini senang mencari solusi. Kedua, saya sih orangnya senang teknologi. Saya gabungkan dalam kepemimpinan, kira-kira begitu. Di mana teknologi bisa menyelesaikan, saya pilih solusi itu. Antara manusia dimuliakan dengan tugas-tugas tugas yang manusiawi banget. Yang dinamikanya besar, yang mesin tidak bisa dapatkan. Ada empati di situ, ada emosi di sana, itu baru. Nah, Kang Emil sering kan nyebut soal kreativitas sebagai sumber ya untuk menyelesaikan banyak persoalan, dan itu khas manusiawi sebenarnya. Betul. Dan robot nggak melakukan itu. Dan bagian yang sering saya ingat tuh Kang Emil percaya dengan imajinasi, sesuatu yang dimimpikan tapi lo nggak bisa mimpi aja, harus dengan langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan. Nah, untuk memunculkan itu kan kecakapan yang kemungkinan nggak akan digantikan oleh mesin. Nah, Betul. Kang Emil melihat itu di tahapan ini gimana? Itu sebenarnya ada satu dulu kalimat ya dari Ben Anderson yang menulis Imagine Community. Jadi Ya, Indonesia pun Iya. itu datang bukan warisan tapi imajinasi. Bisakah orang Batak Sunda bersatu? Bisakah Islam, Kristen, Hindu, Buddha Hidup bersatu? berdampingan. Kira-kira begitu ya. Ternyata mungkin. Terus Bung Hatta tanya ke Bung Karno, apa yang membuat kita Indonesia? Semuanya kan beda-beda. Kalau di Arab kan jelas agamanya Islam saja, bahasanya Arab saja. Kita kan bahasa aja ratusan. Ternyata yang menyatukan kita itu adalah kesamaan nasib. Gara-gara penjajahnya sama, Londo, Belanda, sudah para mantan-mantan terjajah berkumpul. Mau nggak bersepakat, kita imajinasikan kita ini bisa hidup. Lahirlah kesepakatan. Maka kesepakatan itu Pancasila kan. Maka kalau Pancasila diutak-atik, Pancasila direpresi atau hilang, nggak ada namanya Indonesia. Nah, Imajinasi kita bisa hilang tuh ya. ya itulah yang salah satu trigger bahwa kita dianugerahi Tuhan satu nikmat terbesar, yaitu daya berpikir, daya imajinasi. Nah, jadi wali kota dan gubernur kuncinya itu adalah berani, Kang. Berani. Imajinasi itu sering datang, tapi
antara saya berhentikan atau saya lanjutkan dengan resiko gitu. Nah, hal-hal itulah yang membuat menurut saya hidup saya tidak sia-sia karena banyak resiko-resiko imajinasi saya laksanakan. Contoh, waktu membuat alun-alun Bandung dulu ya, itu kan nggak pakai APBD. Saya imajinasikan gimana caranya. Oh, ada CSR. Mengkoneksikan akhirnya ya. Terus gimana supaya desainnya keren dan nggak bayar. Itu kan imajinasi. Akhirnya bisa lah oleh sebuah proses menjadi barangnya gitu. Saya imajinasikan, misal, mohon maaf ya contoh yang di Bandung itu, bis wisata. Kayaknya sebagai kota wisata perlu, tapi harus bentuknya rada-rada retro gitu kan. Lahirlah Bandros yang jadi tren kan. Di level gubernur, tadi Patriot Desa, itu kan bagian dari imajinasi. Saya bisa memberhentikan gagasan itu. Udah ngapain susah-susah, desa mah biarin aja, nggak usah ada gitu-gitu kan nanti harus nyaring anak mudanya ini. Nah, dengan keputusan saya kekeh, ternyata kan lahir perubahan, kira-kira begitu. Ya. Nah, itu kemudian imajinasi mobil transformer misalkan ya. Namanya Maskara, mobil aspirasi Kampung Juara, di mana satu mobil bisa buat ngangkut barang, ngangkut penumpang, bisa jadi panggung, bisa jadi ambulan, bisa jadi layar tancap dalam satu mobil gitu. Mana imajinasi. Sekarang banyak orang berterima kasih, nuhun Pak Gub, mobilnya kemarin dia pakai akad nikah, gitu. Kemarin dia pakai dangdutan, kemarin ngangkut layar orang tancap. sakit, nonton Persib tentu, mayoritas di Jawa Barat. Itu Kang. Bayangkan si gagasan itu saya hentikan ya imajinasinya dalam sebuah proses, kan nggak jadi apa-apa. Iya, iya. Nah makanya salah satu pembelajaran jadi pemimpin selain harus imajinatif, itu harus berani ambil risiko. Itu yang membedakan pemimpin. Makanya saya bilang seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang nggak mau ngambil keputusan. Saya bisa aja ngambil jalur itu. Dan terpilih, aman. Atau ya aman kan, terpilih jadi gubernur, nggak usah banyak berimajinasi, nggak usah banyak ambil keputusan, ikut apa adanya aja. Penting aman ya, tapi survive. Nggak ada tapi legacy. itu mengkhianati niat saya. Okay. Niat saya kan membawa inovasi, kemajuan, perubahan. Di dalamnya terkandung resiko. Deal dengan resiko yang kemudian mungkin sudah terantisipasi sih, itu gimana Kang? Ada resiko-resiko yang gagal, saya harus akui. Ambil contoh dulu waktu wali kota. Saya lihat di Paris, tempat sampahnya itu kantong kresek. Dia cuma tiang aja. Ya. Ditaruh plastik ya. Masuk plastik, penuh, tinggal ditaliin, lempar. Pas saya di Bandung ternyata budayanya tidak siap gitu. Kantong kreseknya ditusuk-tusuk, bocor, tiangnya digergaji, atau dicakar-cakar, dipakai hewan. duduk, dipakai apa, akhirnya dianggap saya ini buang-buang duit lah kira-kira. Tapi itu lebih karena saya tidak memahami bahwa imajinasi itu kadang-kadang belum siap kepada masyarakat yang belum matang. Atau kulturnya mungkin juga berbeda juga ya. Jadi imajinasi, ambil resiko, berpikir inovatif dengan teknologi, itulah keseharian saya gitu.